Holy Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita di dalam renungan harian HKBP Resort Maranatha Rawalumbu, Rabu 9 Juni 2021. Mari kita satukan hati kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan untuk kita hari ini dari surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 2 ayat 1. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan, hukuman Allah atas semua orang. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah, sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Jangan menghakimi. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Jangan menghakimi. Saudara-saudara, dikatakan siapapun kita, siapapun juga mereka dilarang untuk menghakimi. Menghakimi sesama kita karena ada satu, yaitu hakim kita, yaitu Allah, Tuhan kita. Tuhan kitalah yang akan menghakimi kita. Tetapi kita orang-orang percaya, orang-orang yang telah beroleh kemurahan Tuhan, harus melakukan, berlomba-lomba melakukan kebajikan, bukan menghakimi orang lain, bukan membuli orang lain, bukan memfitnah orang lain, bukan membebani orang lain dengan penilaian-penilaian kita. Sudah jelas dikatakan di dalam firman Tuhan, haknya lah untuk membalas segala kejahatan yang dilakukan siapapun yang ada di dunia ini. Hak Tuhan, bukan hak kita. Tidak ada hak kita untuk itu. Tetapi itu adalah hak Tuhan. Kita lihat pekerjaan yang sangat berat di dunia ini mungkin sebagai hakim. Karena apa? Karena mereka menentukan nasib seseorang. Ketika mereka memutuskan suatu perkara di pengadilan dengan tidak adil, maka itu sangat merugikan dirinya sendiri, karena Tuhan yang akan menuntut balas kepada setiap keputusan yang tidak adil. Tuhan akan membalaskan itu kepada mereka. Oleh karena itu seorang hakim harus memutuskan perkara dengan sedalam-dalamnya, seseksama mungkin, bahwa apa yang sudah diputuskan ini sudah seadil-adilnya, karena Tuhan akan menghakimi mereka. Jadi saudara-saudara, di sini dikatakan siapapun kita ini, jangan menghakimi orang lain, tetapi menolong mereka di dalam kelemahan, di dalam kekurangan. Semua kita punya kekurangan, punya kelebihan. Mungkin juga masa lalu kita tidak begitu indah, tidak begitu mulus. Tetapi bukankah tangan Tuhan selalu terbuka? Yang lewat, biarlah lewat. Atau yang lalu, biarlah berlalu. Tetapi ke depan, seperti kata Paulus. Rasul Paulus juga, masa lalunya dia menganiaya, dia tidak masuk di dalam
hitungan sebagai rasul. Dia adalah orang yang ditakuti pada masa itu. Meminta surat untuk memburu orang-orang Kristen yang percaya kepada Kristus. Masa lalu yang boleh dikatakan begitu gelap, tetapi tangan Tuhan terbuka untuk Paulus, sehingga namanya yang dulunya Saulus menjadi Paulus, seorang rasul yang banyak karyanya kita lihat di dalam firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan ini menegaskan kita. Mungkin kita rajin beribadah, mungkin kita rajin membaca firman Tuhan, tetapi semua itu tanpa terkecuali, jangan pernah menghakimi sesamamu manusia. Bukan untuk menunjukkan bahwa kita ini sama-sama buruknya, atau menunjukkan apapun itu, tetapi karena firman Tuhan tidak menghendaki kita menghakimi siapapun. Ada Tuhan yang membalaskan kejahatan masing-masing. Dan kita pun tidak boleh bersenang hati ketika seseorang yang menerima balasan akibat kejahatannya. Kita dilarang firman Tuhan untuk senang. Bahkan dikatakan, jika musuhmu lapar, berilah dia roti. Jika musuhmu haus, berilah dia minum. Kita harus menjadi orang yang dapat menolong atau yang rela memberikan pertolongan kepada mereka yang saat ini di dalam kegelapan ataupun di dalam kelemahan. Kita doakan mereka agar mengenal Tuhan. Kita doakan mereka, kita sampaikan firman Tuhan kepada mereka agar mereka meninggalkan segala perbuatan jahat mereka. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Ketika satu orang saja bertobat, meninggalkan kejahatannya, bukankah malaikat di sorga berlaksa-laksa, bersuka cita? Itu yang dikehendaki Tuhan. Bukan semakin menjatuhkan orang yang lemah itu, yang masa lalunya gelap, bukan semakin menjatuhkan, menekan mereka sehingga tidak bisa bangkit lagi, bukan itu. Firman Tuhan mengatakan bukan seperti itu. Tolonglah mereka yang mau bertobat. Ulurkan tanganmu seperti Yesus mengulurkan tangannya agar mereka meninggalkan kejahatannya, agar mereka terlepas dari segala kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu. Ulurkan tanganmu sehingga seperti firman Tuhan, malaikat di surga berlaksa-laksa bersuka cita karena satu orang saja yang meninggalkan kejahatannya. Bukan menjadi hakim, bukan menjadi membebani mereka, bukan menjadi menekan mereka agar semakin sakit dirasakan, agar semakin jatuh. Tidak seperti itu. Tuhan menghendaki belas kasihan kita, bukan suatu perbuatan seperti yang dilakukan oleh Farisi yang membuat beban-beban yang berat. Tidak seperti itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Jangan menjadi hakim atas sesamamu manusia, atau jangan menghakimi sesamamu manusia. Tuhanlah yang membalaskan segala kejahatan mereka, tetapi kita dikehendaki untuk selalu berbuat baik, untuk menolong mereka di dalam kelemahannya, untuk memberitakan Injil, untuk menunjukkan kasih karunia Tuhan yang sungguh besar itu, sehingga mereka pun akhirnya menyesali segala perbuatan-perbuatan jahatnya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan, sebab Tuhan selalu bermurah hati kepada kami, dan juga Engkau selalu sabar kepada kami di dalam kelemahan kami.
Engkau senantiasa hadir menolong dan menopang kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu, setiap yang mendengar firman Tuhan pada hari ini, agar semuanya datang kepada Tuhan, agar semuanya meninggalkan segala kebiasaan buruk pada masa lalunya, sehingga semuanya penuh dengan sukacita dan di dalam kebahagiaan karena mengikut Engkau di dunia ini, mengikut Engkau selama hidup mereka, agar pada saatnya akan bersukacita di sorga-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Makasih